Halo semuanya, kembali lagi di akses ketiga bersama gue. Hari ini gue mau ngebahas sedikit tentang kemiskinan dan ketimpangan. Bagian penganggurannya nggak gue bahas karena pengangguran tuh closely related sama kemiskinan. Jadi langsung kita mulai aja ya. Nah, kali ini dibagi jadi 4 bagian. PPT Pak Jos itu hampir 88 slides, tapi inti omongannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Dan inti kuliahnya sebenarnya cuma berkutat di 4 hal ini aja. Dan perlu gue kasih disclaimer kalau Pak Jos itu spektrum politiknya itu ada di sebelah kiri. Gue yakin ada banyak di antara kalian yang stance politiknya atau ideologinya berseberangan dengan beliau. Tapi memang persoalan tentang kemiskinan dan ketimpangan ini tricky dan semakin ke sini cara pandang terhadap persoalan ini cenderung makin terpolarisasi. Tapi gue saranin untuk baikkan nilai kalian di ujian, ikutin aja apa yang dijelasin Pak Joshi di PPT-nya. Kalau kalian mau misalnya raise objection, ya do it at your own risk aja. Karena plan UTS itu ada di dosen, dan gue nggak bisa banyak bantu. Oke, jadi kita langsung mulai ke topik pertama, yaitu masalah dan karakteristik dari kemiskinan serta ketimpangan di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah kemiskinan absolut yang turun, tapi mulai jenuh atau rate penurunannya berkurang. Kalau kalian lihat PPT Pak Jos, kelihatan bahwa angka kemiskinan absolut yang biasa dikeluarin BPS itu nunjukin tren penurunan. Hanya saja, tingkat kecepatan penurunannya itu terus turun. Kenapa bisa gitu? Karena yang masih miskin punya masalah yang lebih kompleks dibanding mereka yang udah bisa ngelewatin garis kemiskinan. Kondisi mereka yang masih miskin biasanya lebih memprihatinkan dan cenderung jauh dari garis kemiskinan. Sehingga program yang harus dijalankan untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan juga harus didesain lebih matang lagi. Program standar yang bisa ngebantu masyarakat biasa kemungkinan nggak seefektif itu kalau di-apply gitu aja tanpa ada penyesuaian terhadap kondisi mereka yang masih miskin. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah garis kemiskinan yang berbeda akan memberikan tingkat kemiskinan absolut yang berbeda juga. Gue sempat singgung di akses kedua kalau angka garis kemiskinan itu nggak cuma satu. Biasanya dipakai $1, $2, dan $4. Nah, sejak 2015, angka itu di-revise jadi 1,9, 3,2, dan $5,5. Nah, Pak PPT Pak Josi bilang bahwa garis kemiskinan BPS itu ada di antara $1 dan $2 per kapita per hari. Nah, beliau bilang untuk tahun 2019 garis kemiskinan BPS itu $3,34. Tapi dari yang gue cari di BPS, garis kemiskinan yang dipakai BPS itu per bulannya itu Rp458.947 per orang per bulan. Nah, kalau kita bagi 30 hari, maka akan dapat hasilnya Rp15.268. Jadi, roughly sekitar $1 per hari. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah masih banyak masyarakat rentan miskin. Nah, ini udah sempat gue singgung juga di akses kedua. Jadi karena ada beberapa garis kemiskinan, maka kalau misalnya garis kemiskinan kita adjust atau kita ubah, maka akan ada perubahan jumlah orang yang miskin. Kalau kita naikin angka kemiskinannya bisa jadi 1,5 kali dari rate yang sekarang, maka akan ada 1/6 penduduk Indonesia yang masih tergolong miskin. Kemudian kalau dinaikin sampai 2 kali, maka hampir setengah penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Kemudian kemiskinan kronis versus kemiskinan musiman. Nah, di Indonesia itu, mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, mereka adalah masyarakat yang masuknya miskin musiman. Jadi secara rata-rata pengeluaran, mereka sebenarnya tergolong nggak miskin. Tapi di periode tertentu, mereka tuh ada di bawah garis kemiskinan. Contohnya adalah kayak petani ketika sebelum masa panen. Nah, sementara itu, ada sebagian kecil yang termasuk miskin kronis. Atau sepanjang tahun, mereka tuh hampir selalu atau bahkan selalu berpengeluaran di bawah garis kemiskinan. Mereka yang tergolong miskin kronis biasanya akan meneruskan statusnya kepada anaknya juga. Dan masalah kelima adalah ketimpangan semakin meningkat. Ini udah gue jelas juga di sesi kedua dan silahkan dilihat aja. Lalu yang keenam adalah tren keparahan kemiskinan meningkat. Nah, biasanya di ekonomi kemiskinan dikenal 3 pengukuran kemiskinan. Headcount, yang selalu kalian lihat di berita, terus kedalaman atau jurang kemiskinan, itu menunjukkan kesenjangan di antara mereka yang miskin, serta keparahan kemiskinan, atau poverty severity, yang menunjukkan seberapa parah tingkat kemiskinan mereka yang di bawah garis kemiskinan. Nah, dalam rentang 2014 sampai 2017, kedalaman sama keparahan kemiskinan ini cenderung meningkat. Tapi, untuk 2018 dan 2019, trennya cenderung turun. Untuk kedalaman kemiskinan, di tahun 2018 itu 1,63, dan kemudian turun jadi 1,5. Meskipun naik lagi di 2020 jadi 1,75. Nah, untuk keparahan kemiskinan di September 2018, itu
0,41, kemudian turun jadi 0,36 dan naik ke 0,47. Nah, kemudian yang ketujuh adalah ketimpangan antar pulau. Gue yakin kalian udah sering dengar persoalan Jawa dan non-Jawa. Hal ini memang nyata adanya karena kalau kalian berasal dari luar daerah, misalnya dari luar Pulau Jawa, kalian bisa ngeliat betapa bedanya pembangunan di Jawa dan non-Jawa. Bahkan di sesama Pulau Jawa pun masih kelihatan bedanya. Contohnya adalah daerah Pandeglang sama Tangerang Selatan. Mereka sama-sama di Provinsi Banten, tapi pendapatan asli daerahnya beda, pendapatan domestik regional brutonya pun beda. Kalau kalian teliti persoalan ini dengan regresi ekonometri, sering banget pemisahan daerah Jawa dan non-Jawa itu bikin variabel penelitian kalian jadi signifikan. Nah, ini ada 4 grafik yang nunjukin ketimpangan regional di Indonesia. Ya, ini bisa kalian baca aja ya. Tapi mungkin gue point out di sini IPM itu adalah indeks pembangunan manusia dan TPT adalah tingkat pengangguran terbuka. Oke, kemudian kita masuk ke topik kedua, yakni kenapa kemiskinan dan ketimpangan adalah isu yang krusial dibahas di PI. Nah, kenapa kemiskinan dan ketimpangan harus diberantas? Yang pertama adalah karena itu merupakan amanat konstitusi Undang-Undang 1945 yang diberikan kepada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah Indonesia termasuk sebagai negara yang sepakat mengikuti Sustainable Development Goals, di mana salah satu tujuannya adalah menghapuskan kemiskinan, memberikan pekerjaan yang layak, serta mengurangi ketimpangan. Dan yang ketiga adalah kemiskinan menimbulkan eksternalitas negatif. By the way, pertanyaan ini keluar di soal tahun lalu. Jadi kalau misalnya keluar lagi, kalian udah tahu gimana cara ngejawabnya ya. Ya, kemudian kita langsung masuk topik yang ketiga, yaitu definisi dan penyebab kemiskinan serta ketimpangan, ditambah kaitannya dengan transformasi perekonomian. Nah, ini adalah definisi formal dari berbagai institusi terkait kemiskinan. Gue nggak akan jelasin ini, kalian tinggal copy paste saja kalau misalnya ditanya di ujian, tapi terus terang gue nggak yakin akan ada pertanyaan tentang ini sih. Nah, kemudian di ekonomi kemiskinan, kita mengenal yang namanya kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Disebut kemiskinan absolut karena ada batas minimal apakah seseorang miskin atau tidak yang ditentukan oleh lembaga-lembaga yang mengurusi hal ini. Kalau seseorang berada di bawah ambang batas minimal, maka ia disebut miskin. Kalau di atas, maka disebut sebagai tidak miskin. Nah, sementara kemiskinan relatif dipakai untuk mempelajari ketimpangan di antara kelompok-kelompok penduduk. Tadi sempat gue bahas bahwa ada 3 cara mengukur kemiskinan absolut. Gue tambahin sedikit aja. Nah, headcount poverty itu biasanya dikenal juga sebagai poverty incidence. Biasanya dinyatakan dalam juta jiwa atau persentase terhadap total penduduk. Sementara poverty gap dan poverty severity biasanya dinyatakan dalam indeks, di mana kalau semakin besar indeksnya maka semakin parah gapnya dan semakin parah juga severity-nya. Tapi bisa dibilang juga kalau misalnya indeks kedalaman kemiskinan semakin tinggi, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara kalau indeks kepadan kemiskinan semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nah, cara pengukuran kemiskinan absolut yang biasa dipakai adalah Foster-Greer-Thorbecke Index atau FGT Index. Formulanya ada di PPT Pak Josi, dan gue nggak akan bahas di sini karena udah sangat jelas dibahas di PPT beliau. Oke. Nah, selain kemiskinan absolut dan relatif, kita juga mengenal namanya kemiskinan kronis dan kemiskinan musiman. Pendekatan yang biasa dipakai adalah di Sumbuya itu pakai pendekatan pengeluaran. Kenapa demikian? Karena biasanya pertanyaan mengenai pendapatan itu masih jadi pertanyaan sensitif untuk kebanyakan orang. Sehingga potensi orang nggak jujur ketika ngejawab pertanyaan survei dari BPS itu cukup besar. Nah, maka dari itu BPS pakai pendekatan pengeluaran. Meskipun sebenarnya pendekatan pengeluaran yang dipakai BPS itu bukan tanpa kekurangan. Karena sebenarnya yang dihitung BPS itu adalah konsumsi, bukan pengeluaran pribadi, sehingga ada kecenderungan hasil survei menunjukkan data daya beli yang selain kemiskinan absolut dan negatif, kita juga mengenal kemiskinan kronis dan kemiskinan musiman. Pendekatan yang biasa dipakai untuk Sumbuya adalah pendekatan pengeluaran. Kenapa demikian? Karena biasanya pertanyaan tentang pendapatan itu jadi pertanyaan yang sensitif untuk kebanyakan orang. Sehingga ada potensi bahwa orang nggak jujur ketika menjawab pertanyaan dari BPS. Nah, maka dari itu BPS pakai pendekatan pengeluaran. Meskipun sebenarnya uh, bukan pendekatan pengeluaran yang benar-benar pengeluaran gitu. Jadi sebenarnya dihitung BPS itu adalah konsumsi, bukan pengeluaran pribadi. Sehingga ada kecenderungan kalau hasil survei BPS itu menunjukkan daya beli yang terlalu tinggi. Apalagi kalau rumah tangga yang survei itu menerima subsidi. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya rumah tangga dapat subsidi, maka konsumsinya naik.
tapi belum tentu pengeluaran lainnya itu ikut naik juga. Itu masalahnya. Tapi for the sake of simplicity, kita take it as given aja bahwa pendekatan yang dipakai itu adalah pendekatan pengeluaran. Oke? Okay? Nah, tadi gue udah sempat bahas juga bahwa kemiskinan kronis adalah kondisi di mana rata-rata pengeluaran sebuah keluarga di sepanjang tahun itu berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi sesekali pengeluaran mereka ada di atas garis kemiskinan. Nah, hal ini berlaku sebaliknya untuk kemiskinan musiman. Nah, kemudian kita sudah sampai di poin terakhir dari asis ini, yakni bagaimana mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Nah, gue nulis beberapa program yang pernah dan sedang diluncurkan pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Ada satu program yang gue buat, yakni program Keluarga Harapan. Dikenal juga sebagai Conditional Cash Transfer. Kenapa gue buat? Karena soal tahun lalu itu nanya tentang apa itu PKH dan apa plus minus dari program ini. Nah, jawabannya udah gue tulis di sini, dan kalian bisa pakai. Ini kira-kira sebagai referensi kalian kalau misalnya pertanyaan ini keluar lagi. Tapi jangan sama persis, kalian pakai bahasa kalian sendiri gitu. Oke, kemudian fokus penanggulangan kemiskinan itu mesti diarahkan kepada 5 hal, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, misalnya dengan fokus pada usaha padat karya, perdagangan, ekspor, dan pengembangan UMKM, kemudian peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar, kayak penyediaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pangan, dan gizi. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat yang diturunkan jadi dana desa. Dengan pemberdayaan masyarakat, maka kita membuka kesempatan terutama masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dan kemudian meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin. Kemudian fokus yang keempat adalah perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial. Misalnya memperbaiki sistem PKH, sistem BPJS, dan akses skin. Meskipun in principle itu programnya bagus, tapi kan in practice masih banyak kekurangan. Nah, ini harus terus diperbaiki. Kemudian kelima adalah akses terhadap kredit bagi UMKM, misalnya pemberian KUR dan microfinancing kepada wanita dan ibu rumah tangga. Nah, ini adalah soal yang keluar di semester lalu. Pak Joshi nanya bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di rentang 2004 sampai 2017. Beliau bagi jadi 3 periode, yakni periode pertama pemerintahan Presiden SBY, periode kedua Presiden SBY, dan periode pertama Presiden Jokowi. Nah, sumbu Y adalah persentase pertumbuhan pengeluaran, dan sumbu X adalah kelompok persentil pengeluaran, di mana 1 merupakan persentil yang paling miskin dan 100 adalah persentil yang paling kaya. Jawaban yang diinginkan Pak Joshi ya kira-kira kayak gini. Pembangunan yang terjadi pada periode 2004 sampai 2009 itu adalah pembangunan yang tidak pro miskin, pro orang miskin, dan semakin tidak pro-pur di periode selanjutnya. Sementara pada periode 2014 sampai 2017, pembangunan tetap tidak pro-pur, tapi kelompok terkaya tumbuhnya lebih rendah daripada kelompok menengah. Nah, pembangunan tidak pro-pur adalah pertumbuhan yang uh, tidak berkualitas karena tidak menyerap angkatan kerja terdidik, tidak banyak menciptakan lapangan usaha bagi UMKM, dan tidak inklusif karena tidak melibatkan kelompok masyarakat rendah untuk terlibat dan menikmati hasil pertumbuhan. Nah, kemudian PPT Pak Joshi juga mencantumkan alasan kenapa Indonesia masih struggling dalam pembangunan ekonomi. Menurut beliau, pemerintah masih keliru dalam mengartikan kemiskinan dan mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, di mana kemiskinan masih sangat berbasis basic needs, tapi bukan basic rights. Maksudnya adalah pemberian bantuan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, tapi bukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin sebagai warga negara Indonesia. Dengan kata lain, program pemerintah selama ini lebih bersifat sebagai bantuan ketimbang pemberdayaan. Kemudian kemiskinan belum diartikan secara multi aspek. Maksudnya adalah kemiskinan itu cuma dipandang sebagai kekurangan harta atau uang. Padahal kemiskinan punya banyak dimensi, misalnya dimensi ekonomi, ya itu tadi kurangnya pendapatan, kekurangan nutrisi, kepemilikan rumah, kemudian dimensi sosial, dimensi politik misalnya, tidak ada perwakilan politik bagi kelompok-kelompok tertentu, dan kemiskinan budaya, yakni rendahnya rasa percaya diri. Nah, kemudian alasan lainnya adalah penyebab kemiskinan itu belum diidentifikasi ke akarnya. Nah, konsekuensi dari pemahaman dan proses identifikasi yang keliru menyebabkan kekeliruan dalam proses pendesainan program, yang ujung-ujungnya pembangunan cuma dipandang sebagai pembangunan material seperti infrastruktur. Berdasarkan pembangunan juga cuma diukur dari peningkatan PDB per kapita. Ujungnya dilihat adalah growth atau pertumbuhan, tapi nggak dilihat hasil pertumbuhan itu dinikmati secara merata atau tidak gitu. Nah, jadi
dari presentasi Pak Josi, kita bisa inferensi bahwa memang angka kemiskinan menurun, tapi poverty gap dan severity memburuk, sehingga perlu strategi dan kebijakan yang lebih memihak pada orang miskin. Lalu, masih banyak masyarakat rentan miskin, jadi perlu skema proteksi sosial yang komprehensif. Kemudian masih ada sekitar 12 juta atau sekitar 5% penduduk itu tergolong miskin kronis, sehingga perlu langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan. Nah, walaupun indeks Gini menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang moderat, banyak indikasi menunjukkan ketimpangan semakin parah. Jadi, perlu strategi dan kebijakan pembangunan yang menjamin keadilan. Dengan demikian, dalam membangun Indonesia yang lebih berkeadilan bagi semua, perlu ada perubahan paradigma di mana pembangunan fisik bukan dipandang sebagai the end, tapi the means to an end. Yang paling penting adalah membangun manusia yang punya dignity dan kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Oke, segini aja dulu asistensi kali ini. Thanks for watching. See you next time.